Alia, lagi ada kehebohan nih di dunia musik internasional. Ada heboh-heboh apa tuh? Katanya BTS dan ARMY memboikot Grammy Awards. Kenapa sih? Apa yang terjadi sih sebetulnya sih? Oke, jadi dari sepengetahuan aku ya, sebagai fans ya, aku nggak mau ngaku aku sebagai ahli atau gimana, tapi aku juga salah satu penggemarnya BTS. Dan aku lihat mereka itu statementnya tuh bukan menggunakan kata boykot deh, kayaknya mereka tuh cuma bilang mereka mau mencabut album Arirang dan kayak mencabut deh gitu, kayak seolah-olah mengundurkan diri supaya nggak dijadiin nominasi lagi di Grammy. Kenapa? Karena triggernya adalah Grammy itu mengumumkan ada kategori baru untuk awarding sistemnya. Jadi baru tahun ini ya? Kategorinya adalah Asian Music gitu. Jadi sepertinya BTS seolah-olah merasa kok kita dikotakin banget kalau Asia ya Asia, padahal kan yang namanya musik kalau enak ini tuh melampaui batas semua negara dan bahasa. Kalau kamu suka musik kita ya udah, kenapa harus dikotakin di Asia doang? Kalau gitu masuk aja juga dong ke Best New Album atau Album of the Year secara general, kenapa harus di Asiain gitu? Mungkin bahasa awamnya seperti itu, bisa kalau aku boleh terjemahin gitu I see. Jadi ini sebenarnya masalah semacam, jadi rasanya kayak segregasi, maksudnya dalam pengertian kayak gini loh, kayak wah nih lagu-lagunya BTS tuh sebetulnya itu tuh sangat bisa masuk ke main kategori kan? Bisa. Tapi seakan-akan udah lu di sini aja. Iya. Kesana gitu ya? Kesannya seperti itu, karena kan kategori Grammys banyak ya, dan kita nggak bisa mungkiri juga kalau sebenarnya BTS tuh udah wajar banget dapat piala Grammy banyak gitu. Karena kita tahu prestasi mereka besar, lagunya berkualitas bagus, streamsnya juga banyak gitu. Kalau nggak salah salah satu syarat untuk bisa menang Grammy itu adalah streamsnya juga gitu. Nah, streamsnya BTS itu kan yang ratusan juta, yang bahkan miliaran stream tersebut itu juga nggak datang dari Korea doang, nggak datang dari Asia doang, tapi dari sedunia. Terus kenapa awardnya cuma Asia doang gitu? Kalau gitu bikin aja awarding Asia Awards gitu. Kenapa harus kayak gitu di Grammy Awards gitu? Katanya Grammy internasional ya kan? Iya. Itu sih. Nah aku juga lihat di thread itu ada, dan di IG ada pernyataan dari si Grammy-nya. Kita coba lihat ya pernyataan mereka ya. Oh, baru ya? Aku belum baca. Si Harvey Mason tuh dia apanya Grammy gitu. Oh gitu. Coba kita lihat bentar. Aku juga masih terus memantau perkembangannya ya guys. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata atau salah detailnya. Mungkin aku belum sempat baca detail terbaru. Tolong dikoreksi guys. Oke, nih pernyataan dari CEO Grammy ya. Si Harvey Mason, dia bilang dia sedih mendengar BTS memilih untuk tidak ikutan di Grammy Awards di tahun ini, ya kan? Dan si Harvey bilang dia menghargai keputusannya BTS, oke? Di sini dia bilang the Asian pop category was created to celebrate the depth, diversity, and extraordinary growth of pop artistry coming out of Asia. Ya kan? Jadi katanya basically ini untuk menselebrasi talent-talent dan juga diversity dan juga kedalaman dari perkembangan pop di Asia gitu. Dia bilang gitu kan. Dan kalau menurut dia nih lebih banyak kategori, berarti artis-artis ini pekerjaannya lebih mendapatkan recognition, bukan untuk memecah belah katanya. Dia juga pengen clear katanya, untuk mensubmit musik di genre seperti Asian pop ini atau jazz segala macam, itu tidak membuat mereka otomatis terexclude dari main kategorinya, including Record of the Year, Album of the Year, dan Song of the Year. Kalau kata Harvey Mason gitu. Semua kategori itu tetap open gitu. Tapi ya ada hal yang aneh juga ya. Aku dengar. Coba baca komen-komennya. Komen-komennya ya. Iya. Aku dengar juga di YouTube-nya semua video BTS dicabut dari Grammy. Ini aku dengar di thread ya. Mungkin teman-teman bisa ikut jump in, asik. Jump in di komen di bawah, tulis apa yang sempat terjadi buat aku. Nah ini ada komen ini. Harvey,
Asian pop is not a genre. Pop is katanya. Setuju. Ini kata Setuju. Teria Foto ya. Ya, setuju. Terus ada Mama Lin bilang, so why did you remove their music videos from your YouTube channel? Jadi video-video BTS tuh di remove sama Grammy di channelnya Grammy. Gitu. Ya kan. Terus si Fante Lee bilang, kita nggak ada nih UK pop, Europe pop atau Australian pop. Kenapa ada Asian pop gitu kan? Iya, iya. Jadi benar-benar kerasa. I mean, aku pun sebagai berasanya kayak semacam ya udah lo stay in your lane aja, nggak usah ganggu-ganggu main kategori gitu. Iya. Sebenarnya mungkin ini menjadi isu yang lumayan meledak juga di kalangan ARMY ya, fans-fans BTS. Kenapa? Karena mungkin ARMY yang udah lama ngikutin BTS dan support BTS dari lama tuh ngelihat gitu perkembangannya, mulai dari pertama kali mereka diundang di Grammy, habis itu masuk Grammy lagi, tapi kok kayak nggak menang-menang, kok kayak dikasih kesempatan buat perform, tapi kok nggak menang-menang. Padahal kalau dibahas secara data, kita ngelihat kini udah deserve buat menang deh. Kok kayak ada yang curangin atau gimana, atau disengajain nggak menang supaya ya udah yang penting lu bawa masa buat nonton Grammy-nya aja. Iya. Gitu. Beberapa orang juga komen gitu, ngerasa Grammy ini manfaatin BTS buat viewers, tapi giliran itu dia nggak ngasih penghargaan gitu loh ke. Nah, ini bukan teori pribadi aku ya, ini teori yang aku rangkum dari netizen ya, kata-kata netizen yang aku rangkum, bukan opini aku pribadi ya. Dan aku ngerasa wajar kayaknya fans-fans BTS banyak yang merasa seperti itu karena ya mereka ngelihat seberapa kerasnya member BTS ini bekerja sampai sakit-sakitan, sampai kayak keringet darah gitu. Kok kayaknya nggak diapresiasi dengan setara gitu. Jadi wajar ketika akhirnya ada kejadian ini juga akhirnya meledak, dan amarah yang mungkin ditumpuk dari tahun-tahun sebelumnya, dari rasa-rasa sedih soal kejadian-kejadian Grammy sebelumnya, ya akhirnya meledak di sini gitu. Dan bagusnya BTS itu mereka cuma bilang album kita aja nih, dan kayak lagu-lagu kita aja. Dia tuh nggak ngasih statement semua musisi harus kayak gitu juga. Oh, dia nggak gitu. Setahu enggak ya. Jadi kayak misalkan ada dari labelnya BTS, misalkan ada musisi lain yang ternyata masuk nominasi Grammy gitu, dan akhirnya misalnya siapa tahu menang atau siapa tahu dapat prestasi lain, ya itu fine aja. Dia tuh kayak bilang ini cuma BTS aja loh ya, gue nggak nyuruh yang lain harus sama kayak gue gitu. Dan itu aku respect karena dia tahu boundariesnya gitu. Iya benar. Iya. Ini juga beberapa orang bilang kayak lagian BTS sekarang udah lebih besar daripada Grammy udah makin gak laku gitu, ada yang ngomong gitu, ya kan? Maksudnya ya aku juga ngelihatnya kayak zaman sekarang gitu ya, apa ya, kayak relevansinya Grammy tuh kayak nggak gimana amat gitu loh. Ini kalau dari sudut pandang aku ya, aku juga merasa ya BTS tuh ya gede banget gitu loh. So big. Jadi menurut aku, kalau aku sih pribadi mengambil pendapat yang kurang, aku lebih setuju sama kemarahan ini. Kalau aku pribadi gitu. Kesana kayak ya lu di sini aja lo gitu. Nggak usah masuk ke main, padahal harusnya udah deserve banget. Iya, aku juga terus bertanya-tanya gitu di dalam benak aku sendiri, kayak kenapa jadi ada Asian pop? Pop is pop. Why you have to make it Asian pop? Ya udah, kalau emang dia prestasinya sebesar itu, streamnya segede itu, udah menyaingi pop artis yang lain, ya udah menang. Kenapa harus dipisahin lagi? Itu kan gemes sendiri gitu. Iya lagi, bener banget lagi. Nah ini juga ada nih, Bilingual Cat bilang, pertanyaan sebenarnya adalah, what exactly is Asian pop? What is it? Yeah, many Asian countries don't share the same language or culture, ya kan? The only thing we have in common is that we're broadly categorized as the same race, Asian. Jadi itu, ngapain sih Grammy pakai gini-gini, heran deh. Ya, kalau aku sih agak menyebalkan ya. Tapi gimana nih, kamu sebagai fansnya BTS gitu, album yang ada ini, apa sih kayak what's new in this album, kalau aku boleh kamu share dikit? I feel like lirik-liriknya itu dan eksplorasinya itu semakin dewasa gitu. Oh gitu. Aku ngerasa semakin dewasa, semakin deep. Terus aku sebenarnya nggak terlalu ngulik banget karena
rasa aku terharunya tuh lebih besar daripada rasa kekepoan aku untuk ngulik. Gara-gara terharu gitu, mereka habis wamil akhirnya balik lagi, rasa kangen ya kan. Yang biasanya kemarin nungguin mereka wamil, nggak ada konten apa-apa nih, oh ya udah ngeliatin mereka podcast lah atau apa gitu kan. Tapi kan nggak ada stage baru yang mereka perform rame-rame bertujuh lengkap gitu kan. Ketika akhirnya mereka balik lagi, ya rasa terharu dan rasa kangen itu tuh bener-bener overwhelming banget. Aku sampai nggak sempat ngulik dan bener-bener ngekepoin banget ya. Aku udah bener-bener se-happy itu ngeliat mereka lengkap bertujuh lagi gitu. Sepaket. Iya bener. Aku kebayang sih. Maksudnya memang ngelihat BTS ya bukan cuma sekedar sosok-sosok yang enak dipandang, tapi mereka benar-benar ya musisi gitu dan orang-orang yang punya skill yang memang keren gitu loh. Kan gitu sih pas kita ngomongin sebelumnya tuh yang kamu ngeracunin aku K-pop kan juga ya kan aku juga belajar banyak tuh dari situ dan ngelihat kasus ini jujur aku agak sebel sih sejujurnya. Jadi kita apalagi kan kita lagi seneng-senengnya ngeliat mereka balik gitu. Rasanya tuh ya bayangin rasanya tuh kayak kita reunian sama temen SMA, bayangin. Kan kita nggak nanya apa perubahannya gimana, karena kayak terlalu personal dan terlalu apaan sih kok lo mau ngejudge banget nih perubahannya. Kan kalau kita reunian sama temen SMA, kita ya keseruan pas lagi reuniannya itu kan yang bener-bener rasa touching banget sampai kadang mau nangis terharu. Kita bareng-bareng dari dulu. Nah, ARMY tuh lagi masa-masa kasmaran itu, lagi menikmati masa reuninya, terus tiba-tiba diginiin kan, jadi kayak lu ganggu keasikan kita aja dah gitu. Bener, iya kebayang. Aku sih nangkepnya gitu ya, karena aku ngerasa gitu. Iya. Lu ganggu kita lagi asik-asik kasmaran gini. Iya, kebayang. Ya udah guys, jadi gitu ya guys. Ini menurut aku suatu yang seru banget untuk kita ikutin. Kita lihat aja apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Grammy akan tetap lanjut dengan si kategori baru ini dan gimana tanggapan mungkin di luar ARMY ya kan, mungkin masyarakat yang di sana gitu di Amerika segala macam pengen tahu juga tanggapan mereka seperti apa ya. Jadi kita ikutin aja perkembangan. Dan yang pasti kalian para fans BTS dan juga para fans Grammy barangkali bisa tulis komentar di bawah dan kita diskusi dan kita obrolin tentang kasus ini, dan ini cukup menarik ya. Betul, mohon maaf kalau ada salah kata. Baik lagi, aku juga masih ngikutin perkembangannya untuk detail-detail yang mungkin aku lupa bilang. I'm so sorry, but still I love BTS so much. Dari dulu sampai sekarang support BTS. Yes, kalau ada yang kita lupa bahas, tulis di komentar ya. Amin ya. Oke, thank you so much guys for watching. Thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye. Borahe. Oh gitu ya? Itu apaan? Kalau salah I purple you. Oke.